Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Kamis 11 Desember 2025. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya, marilah kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang malam ini Tuhan, sehingga kami semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan keberkatan. Sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 10. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit yang ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman-Nya itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Firman Tuhan. Mengingat janji Tuhan. Ungkilalai pangaluk napuang. Setiap orang tentu telah mengalami dan mendengar banyak hal dalam perjalanan hidupnya. Setiap orang butuh sesaat waktu untuk mengingat kembali apa yang telah dilalui, dilihat, didengar, ataupun yang telah dilakukan. Proses mengingat kembali dibutuhkan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga untuk proses evaluasi diri,
serta untuk memastikan tidak ada yang terlupakan dari rencana-rencana, cita-cita, harapan dan janji yang pernah ada. Penulis surat Petrus juga mengingatkan pembacanya untuk selalu mengingat akan firman ataupun janji yang Allah ucapkan bagi umatnya. Bahkan ia menegaskan supaya setiap orang percaya, sungguh-sungguh percaya pada firman Allah itu. Percaya bahwa dengan firman-Nya, Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan dengan firman-Nya, Allah terus memelihara umat-Nya hingga pada hari penghakiman tiba. Rasul Paulus mengingatkan supaya para pembaca surat ini percaya bahwa Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Kesiapsiagaan menantikan hari Tuhan adalah hal penting dari mengingat firman dan janji Tuhan. Orang percaya tidak boleh lengah karena ketidakpercayaan orang-orang lain pada firman Tuhan, melainkan harus terus berpegang pada perintah Tuhan dan juru selamat. Orang percaya tidak boleh goyah oleh pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsunya, melainkan percaya bahwa hari Tuhan akan tiba. Pada waktu itu, yang benar akan selamat dan yang tidak benar akan binasa. Jadi dalam pergumulan dan perjuangan hidup yang dijalani, penting untuk senantiasa mengingat Tuhan, firman dan janjinya agar tidak binasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami akan janji-Mu. Biarlah kami senantiasa kuat dalam iman kami kepadamu, dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.